Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali di dalam ibadah Rabu Teduh. Sungguh luar biasa saat kita bersekutu kepada Tuhan, tidak pernah sia-sia. Hari ini pun juga saat kita datang di dalam ibadah Rabu Teduh, kita pasti mendapatkan kekuatan. Karena sebelum kita menjalankan segala aktivitas kita memulainya dengan kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, hari ini kita akan lihat bersama-sama renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi dalam ayat 9 ini dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan siapa Bapak Ibu? Kita harus lihat di ayat yang berikutnya. Ayat sebelumnya dari ayat yang ke-9 yaitu ayat yang ke-8. Di situ disampaikan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas di sini di dalam ayat yang ke-9 disampaikan lawanlah dia dengan iman yang teguh, yaitu dia di sini adalah iblis. Kenapa kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh? Karena kita tahu bersama-sama musuh kita adalah iblis. Kita sudah tahu sepanjang menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, saat kita mengenal Tuhan atau saat kita dikatakan sebagai orang Kristen, atau juga di dalam firman Tuhan yang berkata bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu orang yang ada di dalam kegelapan, kita dulu adalah orang yang hidup di dalam masa yang lalu, masa yang kelam, penuh kegelapan. Tetapi kita semuanya adalah saat ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang artinya orang-orang yang sudah keluar dari gelap. Artinya kita sekarang ini adalah orang-orang yang sudah ada di dalam terang. Kita dikatakan orang-orang anak-anak terang. Jadi itu sebabnya jelas saat kita sudah ada posisi kita sekarang sebagai orang Kristen, orang yang dikatakan hidup di dalam terang, anak-anak terang itu sendiri, tentu kita jelas punya musuh, yaitu siapa? Iblis. Kenapa? Iblis adalah orang atau iblis adalah pribadi yang ada di dalam kegelapan. Dulu saat kita ada dalam kegelapan, iblis berkawan dengan kita. Tapi jelas saat kita saat ini sudah ada di dalam hidup yang baru, hidup di dalam terang, terang yang ajaib, terang Kristus, tentu kita adalah pribadi milik Kristus. Dan itu sebabnya juga kita tidak lagi berkawan dengan iblis. Berarti iblis menjadi musuh kita. Saat ini status kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, iblis menjadi musuh kita. Dan di dalam ayat yang 9 di sini dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sepanjang kita menjalani kehidupan, setiap saat, setiap waktu, kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Makanya di dalam ayat yang ke-8 disitu dikatakan sadar, berjaga-jaga, dan juga dikatakan karena iblis lawan kita, dia tidak tinggal diam. Kenapa dia tidak tinggal diam? Karena dia tahu posisi kita yang dulunya adalah sebagai kawan, tetapi sekarang kita adalah sebagai lawan. Itu sebabnya karena sebagai lawan dia akan berusaha dengan sebagaimanapun caranya untuk dikatakan di sini mau mencoba menyerang kita, atau di dalam ayat yang ke-8 dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, di dalam firman Allah yang hidup di dalam ayat yang ke-8 ini menyampaikan seperti ini, hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis. Ini firman Allah yang hidup ya, versi Alkitab di 1 Petrus 5 ayat 8, versi firman Allah yang hidup. Disampaikan hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis. Musuh yang besar itu, ia berkeliaran seperti seekor singa lapar yang mengaum-aum mencari mangsa yang akan dirobek-robeknya. Jelas di sini ya kan, bahwasanya dia itu layaknya seperti singa yang lapar, malah seperti itu. Karena itu betapa kita harus sadari dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai orang Kristen, kita sepanjang kita berdoa, kita
minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, kita merasakan oh Tuhan menolong kita, menyertai kita, atau kemudian kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam sepanjang hidup kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan berkat Tuhan. Kadang itu yang membuat kita akhirnya terlena sedikit saja. Padahal saat kita terlena atau saat celah ada sedikit saja, di situ iblis bisa masuk. Karena dikatakan di sini dia seperti singa yang sangat lapar. Jadi benar-benar dia itu sangat sensitif sekali, kalau mau bisa dikatakan dia akan menunggu saatnya, saat yang terkecil sedikit. Makanya jangan sampai hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan masuk di dalam tema yang sepanjang tahun ini kita jalani, dan kemudian subtemanya yaitu dengan yang iman yang teguh, ini sangat memberkati hidup kita. Kenapa? Karena saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, hati-hati, ada iblis yang selalu mengintai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang saat ini kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan hanya hidup tapi berjalan setiap saat dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hati-hati, sadar dan terus berjaga-jaga. Iblis yang akan tetap terus mengintai kita, tidak kenal waktu. Karena itulah sebabnya kita di sini dikatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Ayat yang ke-9, kalau saya baca juga lagi di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan di ayat yang ke-9 ini, terjemahan firman Allah yang hidup, di situ disampaikan seperti ini, berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Nah, kalau di Alkitab bahasa Indonesia yang kita punya, itu lawan dia dengan iman yang teguh. Tapi di sini firman Allah yang hidup berdiri dengan teguh apabila ia menyerang. Wah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya iman yang teguh, seperti kayak ibarat kita ini berdiri. Jadi kita tidak usah melakukan sesuatu untuk melawan iblis, tetapi di sini dikatakan berdiri dengan teguh apabila ia menyerang. Jadi betapa luar biasanya ya kalau iman kita ini teguh. Itu sebabnya kita harus tetap terus belajar setiap hari, setiap saat menjadi pribadi yang memiliki iman yang selalu teguh. Supaya apa? Supaya ketika iman kita teguh, kita hanya berdiri, Bapak Ibu, di dalam firman Allah yang hidup ini menyampaikan berdiri dengan teguh apabila ia menyerang. Wah, kalau mau bisa dikatakan gampangnya kita ini punya kuasa. Kita ini orang-orang yang iman yang teguh itu ternyata kita lihat ini bukan perkara yang biasa. Tetapi kalau iman yang teguh itu ibaratnya kita ini pribadi yang kalau di film atau di cerita itu ada manusia super ya Bapak Ibu. Nah kita itu ternyata bisa dikatakan ya hampir sama seperti manusia super atau mungkin lebih lagi daripada itu. Itu kan hanya film atau hanya cerita. Tetapi kita bisa lihat di sini pribadi kita ini kalau kita adalah orang yang memiliki iman yang teguh. Itu bisa dikatakan kita ini adalah orang-orang yang bisa mengatasi iblis. Saat kita hidup dengan iman yang teguh, iblis tidak akan mampu menang melawan kehidupan kita. Itu sebabnya menjadi keyakinan kita. Jangan sampai kita tidak yakin dengan diri kita. Oh, saya kalah, atau kita merasa kita tidak percaya diri gitu ya dengan hidup kita. Tapi yakinkan sekarang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kalau hidup kita mengalami atau memiliki iman yang teguh, yakin bahwasanya kita bisa menang atas setiap tantangan, menang atas setiap godaan, menang atas setiap permasalahan. Dulu kita kalah, dulu kita tidak bisa mengalami kemenangan karena memang ya hidup kita dulu ya memang tidak ada yang namanya pribadi Kristus dalam hidup kita, sehingga ya iman kita tidak bangkit, iman kita tidak teguh. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Di situ Kristus ada dalam kita, iman kita kuat, iman kita teguh, kita bisa menang terhadap setiap apapun godaan atau setiap langkah yang iblis lakukan untuk mau mencoba mengalahkan kita. Kita bisa mengatasinya. Demikian yang kita bisa lihat pada pagi hari ini, untuk kita bisa kuat
dalam menjalani kehidupan, untuk kita bisa kuat di dalam kita melangkah hari demi hari. Hari ini, pagi hari ini firman Tuhan kiranya dapat menguatkan kita. Firman Tuhan dapat kita pegang bahwasanya walaupun ada tantangan, walaupun ada permasalahan, atau walaupun ada setiap serangan yang iblis lancarkan dalam hidup kita, yakin, percayalah bahwasanya kita bisa mengatasinya, kita bisa melawannya, karena kita adalah orang-orang yang sudah hidup dengan iman yang teguh. Berdiri dengan teguh apabila ada serangan daripada iblis, kita lawan dia dengan iman teguh, kita percaya kita akan mengalami kekuatan. Ayat yang terakhir, ayat 10 ini yang menjadi jaminan buat kita semuanya. Dikatakan di situ, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang pertama, akan melengkapi, kita dilengkapi. Lalu kemudian meneguhkan, kita diteguhkan, menguatkan, kita dikuatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita percaya ada Tuhan yang pasti bersama dengan kita, melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, iman kita teguh karena ada Tuhan bersama dengan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita bisa terima bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu menguatkan kami bahwasanya saat ini kami percaya ada Tuhan yang dalam hidup kami yang selalu menguatkan iman kami hari demi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari bertambah hari, demikian pula iman kami bertambah semakin kuat, semakin teguh. Bukan menjadi semakin lemah, tetapi hari demi hari berlalu, iman kami pun akan menjadi semakin kuat karena kami selalu ada bersama dengan Tuhan, karena kami selalu mau dekat dengan Tuhan, karena kami tidak pernah mau jauh, kami selalu rindu bersama dengan Tuhan, kami mau hidup dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga saat kami memiliki iman yang teguh, kami dapat menjadi pribadi yang kuat, kami bahkan dapat mengalahkan setiap apapun yang menjadi cara iblis mau mencoba menjatuhkan kami dapat melawannya dan kami beroleh kemenangan karena kami adalah orang-orang yang menang atas setiap musuh kami, yaitu iblis itu ya Tuhan. Bahkan kami dikatakan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menguatkan setiap kami dan kami akan melanjutkan hari ini bersama denganmu ya Tuhan. Bukan hanya hari ini, hari esok sampai hari-hari kami yang lainnya Tuhan. Kami rindu Engkau tetap yang menjadi terutama dalam hidup kami, Engkau yang akan terus kami andalkan sebelum kami menjalankan setiap aktivitas kami mulainya dengan kami datang kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kita saat ini mau datang, mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
bawa di hadapan-Mu Tuhan. Yang terbaik dalam hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Surut dengan kehendak-Mu, surut dengan rencana-Mu ya Bapa. Dan berjalanlah bersama kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa. Supaya kami boleh percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bawa juga aktivitas kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.